Halo, aku AI. Aku dibuat untuk membantu membuat tugas ujian akhir semester kelompok 9, sebagai pemanfaatan AI untuk kegunaan akademik. Sebelum kawanku menjelaskan lebih lanjut, aku akan memperkenalkan kawan-kawanku. AI mulai mengalami perkembangan di dunia pendidikan. Salah satunya adalah chatbot sebagai penunjang pembelajaran siswa hingga mahasiswa. Chatbot adalah salah satu dari banyak janji besar dalam teknologi informasi. Chatbot sendiri dipahami sebagai antarmuka baru dirancang untuk menggantikan atau melengkapi aplikasi atau kunjungan ke situs web dengan membuat pengguna hanya berinteraksi dengan layanan melalui obrolan. Chatbot pendidikan dapat membantu dalam berbagai cara, seperti memberikan informasi pendidikan, menjawab pertanyaan siswa, memberikan bimbingan learning, dan menyediakan sumber belajar. Mereka juga dapat memfasilitasi informasi dengan metode pembelajaran, memberikan umpan balik, serta menyediakan dukungan edukasi secara personal. Dengan demikian, chatbot pendidikan berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Penggunaan chatbot pendidikan memiliki beberapa keuntungan seperti yang pertama, fleksibilitas waktu. Mahasiswa dapat mengakses bantuan pembelajaran kapan saja dan memungkinkan belajar yang lebih fleksibel. Yang kedua, personalisasi. Mampu memberikan bimbingan dan umpan balik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan individu mahasiswa. Yang ketiga, efisiensi. Menghemat waktu dosen dengan menangani pertanyaan umum sehingga dosen dapat fokus pada aspek pengajaran yang lebih kompleks. Yang keempat, akses informasi. Memberikan akses instan informasi dan sumber belajar. Mendukung proses pembelajaran mandiri mahasiswa. Yang kelima, interaktivitas. Menyediakan pengalaman belajar yang interaktif melalui dialog real-time, meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Yang keenam, pemantauan kemajuan. Memungkinkan pemantauan kemajuan siswa secara kontinu, memungkinkan adaptasi pembelajaran yang lebih efektif. Yang ketujuh, dukungan psikologis. Memberikan dukungan emosional dan psikologis dengan merespon kebutuhan mahasiswa dan membantu mengurangi stres dalam belajar. Yang kedelapan, skalabilitas. Dapat melayani banyak mahasiswa secara bersamaan, meningkatkan skalabilitas dalam memberikan dukungan pembelajaran. Yang kesembilan, menyediakan informasi dan umpan balik dengan konsistensi tinggi dan memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang seragam. Pemrograman dan pengaturan awal. Chatbot didesain dengan pengetahuan serta skenario yang sesuai dengan kebutuhan pendidik. Ini melibatkan penentuan tujuan chatbot, jenis informasi yang dapat disediakan, serta cara menjawab pertanyaan. Pemahaman bahasa alami. Chatbot dilengkapi dengan kemampuan pemahaman bahasa alami agar dapat memahami pertanyaan ataupun pernyataan yang diajukan oleh pengguna dengan cara yang lebih mudah. Database informasi. Chatbot menggunakan database informasi yang diberikan atau diintegrasikan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi. Ini bisa mencakup kurikulum, materi pembelajaran, dan sumber belajar lainnya. Untuk menggunakan algoritma response untuk membentuk pertanyaan pengguna dan memberikan respons yang sesuai. Ini bisa mencakup aturan-aturan yang lebih sederhana hingga pendekatan kecerdasan buatan yang lebih kompleks. Interaksi dengan pengguna. Chatbot berinteraksi dengan pengguna melalui antarmuka teks, baik itu pada platform daring, aplikasi seluler, atau situs web. Mereka merespon pertanyaan, memberikan saran, dan menyediakan informasi berdasarkan permintaan. Machine Learning. Beberapa chatbot pendidikan mungkin menggunakan teknologi machine learning untuk meningkatkan kemampuan adaptasinya seiring waktu. Ini memungkinkan chatbot untuk belajar
berjalannya waktu. Analisis sentimen. Dalam beberapa kasus, chatbot dapat dilengkapi dengan kemampuan analisis sentimen untuk memahami perasaan atau kebutuhan emosional pengguna dan memberikan respons yang sesuai. AI dapat membantu kita dalam produk akademik yang kita gunakan sebagai mahasiswa. Tapi kita sebagai mahasiswa dan terlena terhadap ChatGPT atau AI sebagai sarana pembelajaran. Kita harus banyak membaca dari buku dan sebagainya untuk menambah wawasan kita. Ingat teman-teman, bijak dalam menggunakan ChatGPT ini. Mungkin sekian dari kami. Dadah!